Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Barangkali kepada Bapak Ibu yang terhormat yang duduk di belakang bisa maju ke depan untuk bisa melihat lebih jelas. Karena ini tulisannya cukup kecil sebenarnya, untuk dibaca orang di atas umur 40 tahun. Termasuk saya sendiri, jadi kalau masih merasa muda nggak apa-apa di belakang, tapi kalau udah merasa matanya ada gangguan, maju ke depan boleh. Jadi kemarin kami telah menyepakati beberapa isu yang semuanya ada 10 isu, yang isu-isu itu kami rangkum di dalam 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah isu yang terkait dengan sumber daya ikan ya. Nah, isu yang terkait dengan sumber daya ikan itu yang menjadi diskusi yang terfokus kemarin itu, yang pertama adalah tidak tersedianya data sumber daya ikan yang valid. So we have very critical situation with the lack of data of freshwater eel. There is no reliable statistic data so far. So that's why in this case we put 3 points regarding the lack of data. The first, we need to study about freshwater eel fishery comprehensively. Jadi kita harus melakukan kajian, karena di sini isunya adalah belum adanya kajian perikanan sidat yang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah penelitian mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Research is costly and also time consuming, but of course we have to do that. That's the way to do ya. Kemudian yang ketiga, belum adanya kesamaan metodologi penelitian. Nah, ini mungkin juga menjadi perhatian. Sehingga dari 3 isu yang terkait dengan sumber daya ikan ini, khususnya yang terkait dengan masalah pendataan, makanya kita perlu melakukan, atau strateginya adalah optimasi pendataan sumber daya ikan sidat ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan penelitian perikanan sidat. Kemudian peningkatan kapasitas SDM, human resources. Kemudian pengarus utamaan, mainstreaming ya, pengarus utamaan data dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan sidat. Karena dengan data yang baik kita akan bisa tahu, kita akan bisa memprediksi berapa banyak sidat yang sudah kita manfaatkan. Kemudian untuk kepentingan keberlanjutannya, berapa yang bisa kita ambil lagi dari alam agar terhindar dari penurunan populasi bahkan kepunahan. Kemudian yang berikutnya langkahnya adalah peningkatan dukungan anggaran baik pusat maupun daerah. Jadi sebagus apapun konsep kita, kalau tidak didukung oleh anggaran yang memadai baik di pusat maupun daerah, ini tentu akan menjadi kesulitan bagi kita untuk melakukan optimasi pendataan ini. Selanjutnya langkahnya adalah peningkatan kerjasama dan sinergi penelitian dengan lembaga penelitian dan universitas. Saya kira ini sangat penting ya. LIPI, ya, kemudian perguruan tinggi, ada Universitas Tadulako, ada Unhas, ada IPB, ada Undip dan sebagainya. Ini kita bersama-sama melakukan riset-riset yang terkait dengan sumber daya ikan sidat. Kemudian yang terkait dengan masalah metodologi, benar kita perlu melakukan standarisasi metodologi penelitian. Kemudian tentu saja untuk bisa melakukan ini prasyaratnya adalah kita harus memiliki SDM yang berkualitas, kemudian anggaran yang cukup. Artinya SDM yang memang berkualitas, kemudian memiliki cukup uang untuk melakukan semua ini. Karena misalnya kalau stok assessment dan study rekrutmen itu biayanya tidak murah ya. Nah, yang menjadi prioritas kita yang terkait dengan kelangkaan data ini ada 5 ya. Ini lebih banyak berkaitan dengan riset sebenarnya. Yang pertama stock assessment,
kemudian pemetaan potensi, ya, kemudian rekrutmen, kemudian kita harus melakukan pendataan berapa banyak yang tertangkap dengan upayanya, dengan catch per unit effort, kemudian konektivitas ekologi. Dalam hal ini juga konektivitas ekologi karena ikan sidat itu sebagai ecological connector dari paling tidak 3 habitat yang berbeda, pure freshwater, kemudian di lingkungan brackish water, kemudian di marine environment. Oleh sebab itu, konektivitas dari ketiga tipologi habitat ini dan juga sumber dayanya perlu menjadi fokus di dalam riset untuk bisa memberikan data-data yang optimal terkait dengan pengelolaan sidat. Seperti yang mungkin kemarin sangat bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yulia.